pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Saya persilakan adik Merni. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulunya kita memohon tuntunan dari Tuhan, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran saya, yaitu Kristen Protestan, dan teman-teman yang lain boleh menyelesaikannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Merni. Sebelum kita topik kita hari ini tentang pilihan karir setelah lulus SMA. Setelah kalian lulus SMA, apa yang ini Mohon maaf, Ibu. Bisa diulangi soalnya suaranya putus-putus, Ibu. Baik, setelah kalian lulus SMA, apa yang kalian pilih setelah lulus SMA untuk melanjut ke jenjang pendidikan? Saya, Bu. Kalau dari saya, Ibu, saya pilih untuk kerja di restoran, Ibu. Baik, mungkin masih ada? Kalau saya, Ibu, dari saya ingin menjadi ikut tes tentara atau polisi, Ibu. Baik, sangat bagus. Pasti kalian ini sebelum masuk ke jenjang pendidikan atau mencari ke selanjutnya mencari karir atau masuk ke dunia kerja, pasti kalian melamar dulu. Baik, jika itu saja yang selanjutnya tentang rencana melanjutkan studi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin lebih besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri. Persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di mana agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntun ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat berisiko besar kepada kelemahan atau kehilangannya keimanan. Apakah adik-adik mengetahui tentang memasuki dunia kerja itu seperti apa? Dari saya, Ibu. Baik, silakan adik Sadra. Ketika kita mau masuk dalam dunia kerja itu, yang pertama-tama itu kita harus sehat,
Terus kita harus mapan dalam bidang yang kita mau kerja. Mungkin itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Adik Sadrak. Mungkin masih ada? Saya, Ibu. Baik, silakan Adik Yohana. Yang kita lakukan adalah yang pertama itu melamar pekerjaan di mana kita mau bekerja, terus mungkin kita akan mengikuti tes, Ibu, atau wawancara. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Ya, betul sekali teman adik Sadrak dan Yohana. Jadi yang berikut itu tentang hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Jadi yang pertama itu status dan akademis perguruan tinggi. Statusnya dilihat dari dua hal, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Jadi perguruan tinggi negeri adalah perguruan yang dikelola oleh pemerintah, baik di Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain. Penggunaan tinggi siswa adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau sekelompok orang tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta dan pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Yang berikut itu tentang jalur pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Mungkinkah adik-adik tahu tentang jenjang pendidikan atau bentuk perguruan tinggi? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, Baik, Ibu. baik jika adik-adik tidak tahu, jadi ada dua jalur, yaitu pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademis dan jalur profesional. Jalur akademis atau biasa disebut jenjang sarjana atau S1 lebih menekankan pada penguasaan ilmu atau pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang berikut itu tentang jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering disebut juga jenjang diploma menekan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibagikan menjadi 5. Yang pertama itu universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Yang berikut itu tentang sistem penerimaan mahasiswa. Jadi setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Terus yang terakhir itu perguruan tinggi kedinasan. Jadi perguruan tinggi kedinasan itu di sini perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan tanpa harus tes lagi.
Yang berikut itu tentang mengikuti kursus atau pelatihan. Mungkin sebelum kita memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja, kita harus mengikuti kursus atau pelatihan terlebih dahulu. Terus yang berikut itu memasuki dunia kerja. Ini jadi bekerja itu suatu kebutuhan manusia. Bekerja adalah manusia berharap akan dibawakan kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Sebelum kita memasuki dunia kerja itu, kita akan mencari lowongan kerja dulu, habis itu mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari, terus melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Mungkin itu saja. Apakah adik-adik sudah paham? Mungkin ada kesimpulan dari adik-adik. Saya persilakan. Mohon maaf Ibu. Saya ingin bertanya, bisakah? Bisa, Ibu. Nah, bisa menjelaskan ulang tentang tadi Ibu menyebutkan penerimaan mahasiswa. Nah, di situ ada 2, jadi saya minta bisa dijelaskan ulang. Soalnya tadi kurang dipahami. Terima kasih. Baik. Jadi ada 2 penerimaan. Ada 2 jalur pendidikan atau penerimaan. Penerimaan Ibu. Jadi ini penerimaan mahasiswa itu mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, kemampuan, dan tes itu ujian sering masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi sistem penerimaan baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Mungkin itu saja. Apakah sudah paham? Baik Ibu, apakah contohnya saya tidak memiliki bakat dan tidak memiliki bakat, apakah saya bisa masuk ke perguruan itu? Contoh saja Ibu, bisa. Iya, bisa. Baik, berikutnya Ibu memberikan kesempatan untuk adik-adik menyimpulkan tentang materi pada hari ini. Dari saya, Ibu. Baik, adik Yohana. Yang saya simpulkan berdasarkan pemahaman saya, setelah kita bahas bersama tadi tentang karir, lanjutan pendidikan lanjutan setelah ISMA ke jenjang perguruan tinggi atau ke jenjang apa. Nah, jadi seperti dijelaskan tadi bahwa yang memasuki atau pilih jenjang karir ke perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi itu ada 2 jalur masuk tadi. Ada yang di dalam Indonesia, di universitas-universitas di Indonesia, dan ada juga yang institut tinggi. Mungkin itu yang saya pahami, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih adik Yohana. Betul sekali. Mungkin masih ada?
Baik, jika tidak ada lagi, Ibu akan menyimpulkan bahwa jika kita melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan akan lebih baik dan akan semakin besar pula. Dan perguruan tinggi yang tepat bukan berarti mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademis serta kondisi sosial ekonomi. Mungkin itu saja. Sekian dari pertemuan hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya minta satu orang untuk berdoa. Ya, Ibu. Baik, silakan. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, Terima terima kasih, kasih ya, Terima kasih, Bu. semuanya. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang juga.